Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rio Gunawan dengan 3 digit NIM akhir 026. Dalam video ini saya akan mempresentasikan 3 buah materi mata kuliah matematika diskrit, yaitu probabilitas diskrit, fungsi dan relasi, dan cardinalis matrix. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengantar probabilitas diskrit. Teori probabilitas diskrit ini berasal dari tahun 1526, ketika ahli matematika, dokter, dan penjudi Italia Girolamo Cardano menulis pengobatan sistematis pertama yang diketahui dari subjek dalam bukunya Liber de Ludo Aleae, itu buku tentang permainan peluang. Buku ini tidak diterbitkan sampai tahun 1663, yang mungkin menghambat perkembangan teori probabilitas. Selanjutnya pada abad ke-17, matematikawan Prancis Blaise Pascal menentukan peluang memenangkan beberapa taruhan populer berdasarkan hasil ketika sepasang dadu dilempar berulang kali. Pada abad ke-18, ahli matematika Prancis Laplace yang juga mempelajari perjudian mendefinisikan probabilitas suatu peristiwa sebagai jumlah hasil yang berhasil dibagi dengan jumlah kemungkinan hasil. Misalnya, peluang muncul angka ganjil ketika dilempar adalah banyaknya hasil yang berhasil, yaitu banyaknya cara munculnya angka ganjil dibagi dengan jumlah kemungkinan hasil, yaitu banyaknya cara dadu bisa muncul. Ada total 6 kemungkinan hasil, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan tepat 3 diantaranya adalah hasil yang berhasil, yaitu atau yang ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi peluangnya muncul dadu yang bilangan ganjil adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Selanjutnya itu peluang hingga. Eksperimen adalah prosedur yang menghasilkan salah satu dari serangkaian hasil yang mungkin. Ruang sampel dari percobaan adalah himpunan hasil yang mungkin. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Selanjutnya ada definisi Laplace, yaitu jika S adalah ruang sampel tak kosong berhingga dengan kemungkinan hasil sama, dan jika E adalah suatu kejadian yang merupakan himpunan bagian dari S, maka peluang kejadian E adalah PE sama dengan E per S. Itu kejadian yang tidak pernah terjadi, itu 0. Kalau 1 itu kejadian yang selalu terjadi apapun eksperimen yang dilakukan. Oke, selanjutnya ini ada contoh, yaitu sebuah guci berisi 4 bola biru dan 5 bola merah. Berapa peluang terambilnya bola secara acak dari guci berwarna biru? Itu jawabannya itu untuk menghasil probabilitas ini, perhatikan bahwa ada 9 hasil yang mungkin, dan 4 dari hasil yang mungkin ini menghasilkan bola biru. Jadi peluang terambilnya bola biru itu 4/9. Bentar. Selanjutnya kejadian komplementer, itu misalkan E adalah kejadian dalam peluang sampel S. Peluang kejadian adalah kejadian komplementer dari E adalah, dan dapat ditemukan rumus ini. Dan rumusnya itu dapat ditunjukkan atau dapat dibuktikan dengan yang ini. Aturan ini berguna jika menentukan peluang dari kejadian komplementer lebih mudah daripada menghitung peluang kejadian itu sendiri. Ada strategi alternatif untuk menemukan probabilitas suatu peristiwa ketika pendekatan langsung tidak bekerja dengan baik. Alih-alih menentukan probabilitas alih-alih menentukan probabilitas acara, probabilitas komplemennya dapat ditemukan. Ini seringkali lebih mudah dilakukan seperti yang ditunjukkan contoh berikut. Nah, contohnya itu suatu barisan terdiri dari 10 bit yang dibangun secara acak. Berapakah peluang bahwa paling sedikit satu dari bit-bit tersebut adalah bit 0? Itu jawabannya misalkan itu kejadian paling sedikit satu bit dalam barisan adalah bit 0. Maka itu kejadian tidak ada bit 0 dalam barisan. Jelas memuat hanya satu keluaran, yaitu barisan 1111111111. Jadi PE itu adalah 1/210 atau sebenarnya 1024. Dengan demikian PE itu sebenarnya 1023/1024. Oke, selanjutnya itu ada peluang gabungan dua kejadian. Peluang gabungan kejadian ini memiliki definisi, ada beberapa ya. Misalkan contohnya itu, misalkan E1 dan E2 itu dua kejadian dalam sampel S. Maka rumusnya dapat ditetapkan dengan seperti berikut. Buktinya itu dengan menggunakan rumus di atas itu, untuk jumlah elemen dalam gabungan dua himpunan, maka rumusnya ditetapkan sebagai berikut. Oleh karena itu,
Ya, ini rumusnya. Untuk mempersingkat waktu bisa di pause aja. Dan juga ini ada contohnya untuk mempersingkat waktu kalian bisa pause aja. Saja. Dan untuk mempersingkat waktu ini contohnya bisa di pause saja. Selanjutnya ada penelaran probabilistik, yaitu masalah umum adalah menentukan mana dari dua peristiwa yang lebih mungkin dan menganalisis probabilistik dari peristiwa semacam itu jadi sulit dilakukan, maka digunakan penelaran probabilistik. Berikutnya akan ada contoh yang menjelaskan masalah jenis ini, yaitu membahas masalah terkenal berasal dari acara permainan televisi Let's Make a Deal dan dinamai menurut pembawa acara Monty Hall. Ya, seperti ini contohnya. The Monty Hall Three Door Puzzle. Untuk mempersingkat waktu, videonya bisa di-pause saja. Selanjutnya, pembahasan tentang probability theory. Yang pertama itu ada distribusi peluang. Apa yang akan terjadi jika keluar dari suatu eksperimen tidak memiliki peluang yang sama? Dalam kasus ini, peluang PS dipadankan dengan setiap keluaran SIS, di mana S adalah sampel yang memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, kurang dari PS atau kurang dari 1 untuk setiap SS, dan dua itu sigma S, PS sama dengan 1. Artinya bahwa setiap peluang bernilai antara 0 dan 1, dan jika peluang dari semua keluaran yang mungkin dijumlahkan akan sama dengan 1, karena pada saat eksperimen dilakukan, satu dari keluaran tersebut dijamin akan terjadi. Misalkan S adalah himpunan dengan N anggota, distribusi seragam memberikan probabilitas 1/N untuk pada setiap elemen. Peluang kejadian E adalah sebagai rumusan berikut. Selanjutnya juga ada contoh, itu untuk contoh ini bisa di-pause untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada distribusi uniform. Misalkan S adalah himpunan N anggota, distribusi uniform memandang peluang 1/N pada setiap anggota S. Eksperimen yang memilih anggota dari suatu ruang sampel S dan menggunakan distribusi uniform dikatakan sebagai memilih anggota S secara acak. Selanjutnya juga ada materi dari kombinasi kejadian. Jika E1, E2, dan seterusnya adalah baris kejadian yang saling bebas dalam ruang sampel S, maka rumusnya dapat ditetapkan sebagai berikut. Selanjutnya ada juga contoh soal, mungkin bisa di-post juga untuk mempersingkat waktu. Dan juga ada peluang kondisional. Jika suatu ini contohnya itu jika suatu logam melempar 3 kali dan ke-8 keluaran memiliki kemungkinan muncul yang sama, misalkan kita tahu bahwa kejadian F yaitu pelemparan pertama menghasilkan muka, terjadi berapakah peluang kejadian E yaitu bagian muka akan muncul sejumlah ganjil. Karena si pelemparan pertama adalah muka, maka keluaran yang mungkin adalah muka-muka atau muka-muka belakang, atau muka belakang-belakang. Kemunculan dengan jumlah ganjil terjadi sebanyak 2 kali, maka peluang E dengan syarat F terjadi adalah 0,5. Sudah ada materi peluang kondisional, ini juga ada contohnya, maka bisa di-pause. Ini juga contoh dari peluang kondisional tadi, untuk mempersingkat waktu bisa di-pause. Ini ada independensi, itu kembali ke contoh koin yang dilempar 3 kali. Apakah peluang kejadian E atau muka muncul sejumlah ganjil tidak tergantung pada kemunculan kejadian F pada pelemparan pertama muncul muka. Kata lain, apakah P jika F atau PE ternyata PEF 9,5 dan PE 9,5. Dalam hal ini E dan F dikatakan sebagai kejadian yang saling bebas karena PF 9P gabungan F per PF PEF sebenangan PE jika maka PE irisan F sebenangan PE PF. Itu definisinya itu dua kejadian E dan F dikatakan saling bebas jika hanya P irisan F PF jelas ya, definisi ini simetris untuk O dan F. Jika P irisan F sama dengan PE PF, maka PFE sama dengan PF. Selanjutnya ini ada contohnya, itu untuk mempersingkat waktu, videonya itu bisa di-post. Selanjutnya itu ada percobaan Bernoulli. Misalkan suatu eksperimen hanya memiliki 2 keluaran yang mungkin, contohnya itu adalah pelemparan semua koin.
Setiap pelaksanaan suatu eksperimen yang disebut demikian percobaan Bernoulli, secara umum kedua keluaran yang mungkin terjadi disebut kesuksesan atau kegagalan. Jika P adalah peluang sukses dan Q peluang gagal, jelas P plus Q sama dengan 1. Sering kali kita tahu peluang kejadian yang tepat kasus ketika suatu eksperimen terdiri dari N percobaan Bernoulli yang saling bebas. Untuk contoh dari percobaan Bernoulli juga bisa di-pause pada video ini untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada teorema Bernoulli, juga bisa di-pause saja untuk mempersingkat waktu, dan juga contohnya bisa di-pause. Ini ada variabel acak. Dalam banyak eksperimen, kita ingin memadatkan nilai numerik pada setiap keluaran yang mungkin untuk memungkinkan analisa matematis dan eksperimen tersebut. Untuk tujuan ini diperkenalkan variabel acak. Definisi suatu variabel acak adalah fungsi dari ruang sampel suatu eksperimen ke himpunan bilangan real, yaitu variabel acak memadatkan suatu bilangan real dengan setiap keluaran yang mungkin. Itu dengan catatan variabel acak adalah fungsi, bukan variabel. Variabel acak tidak dilakukan secara acak, tapi mematenkan hasil eksperimen yang acak ke bilangan real secara terdefinisi dengan baik. Untuk contohnya, untuk dalam mempersingkat waktu bisa di-pause saja. Ini ada the birthday problem. Berapa jumlah minimum orang yang diperlukan sehingga peluang bahwa sedikitnya 2 di antara mereka punya tanggal ulang tahun yang sama adalah lebih besar dari setengah. Solusinya itu N jumlah orang, Pn yaitu peluang bahwa setiap orang punya tanggal ulang tahun yang berbeda. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat ditetapkan sebagai dengan perhitungan berikut. Ada juga materi tentang metode probabilistik, itu untuk persingkat waktu bisa di screenshot aja atau di pause. Selanjutnya materi 7.3 yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes itu misalkan O dan F ada kejadian di ruang sampel S sehingga PE 90 dan PS 90, maka rumusnya dapat ditetapkan sebagai berikut. Definisi probabilis bersyarat menyatakan bahwa irisan F per PE dan PEF sama dengan PEF per PF. Oleh karena itu PEF atau sama dengan PFE, PE dan PEF sama dengan PEF, PF menyamakan dua ekspresi ini untuk PE irisan F menunjukkan bahwa rumus berikut membagi kedua sisi dan PE kami menemukan bahwa dengan rumus berikut ini. Akhirnya materi 7.4 itu nilai harapan. Nilai harapan itu bisa juga disebut sebagai harapan atau rata-rata dari variabel acak X pada ruang sampel S adalah sama dengan rumus berikut. Deviasi X pada S adalah XS min X. Selisih antara nilai X dan min dari X. Untuk contohnya bisa di pause dan agar mempersingkat waktu, dan linearitas harapan. Itu teorema berikut memberitahu kita bahwa jika diharapkan ada linear, misalnya nilai harapan yang dari jumlah variabel acak adalah jumlah nilai yang diharapkan. Ada juga kompleksitas kasus rata-rata, itu menghubungkan menghitung kompleksitas kasus rata-rata dari suatu algoritma dapat diartikan sebagai menghitung nilai yang diharapkan dari variabel acak. Biarkan ruang sampel percobaan menjadi himpunan masukan yang mungkin AJ. J sebenarnya 1, 2, sampai N, dan biarkan X menjadi variabel acak, menetapkan jumlah AJ, jumlah operasi yang digunakan algoritma ketika diberikan AJ sebagai memasukkan atau inputan. Ada juga distribusi geometris, contoh soalnya itu misalkan sebuah peluang munculnya koin dengan ekor adalah P, koin ini dibalik berulang kali sampai muncul ekor. Berapa jumlah lemparan yang diharapkan sampai koin ini muncul ekor? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa kalian pause videonya. Variabel acak independen. Untuk variabel acak X dan Y pada ruang sampel S adalah bebas jika dengan rumus berikut, atau dengan kata lain jika peluang bahwa X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2 sama dengan hasil kali peluang X sama dengan R1 dan Y R2 untuk semua bilangan real R1 dan R2. Ada juga materi tentang perbedaan atau different. Misalkan X adalah variabel acak ya pada ruang sampel S, varians dari X dilambangkan dengan Vx adalah dengan rumus berikut, artinya Vx adalah rata-rata terima kuadrat definisi X, standar definisi X dilambangkan dengan ini didefinisikan sebagai sebagai berikut. Selanjutnya ketimpangan Chebyshev. Itu untuk mempersingkat waktu bisa di pause saja videonya.
dan memasuki ke materi fungsi dan relasi. Pertama, ini ada pengantar dari fungsi. Contohnya itu misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong, sebuah fungsi F dari A ke B adalah penugasan tepat satu elemen B dari setiap elemen A, itu dapat dituliskan FA sama dengan B jika B adalah elemen unik. B dituliskan oleh fungsi F ke elemen A dari A. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka dapat ditulis sebagai F A ke B. Seperti ini. Ya, ada one to one and on to function. Itu beberapa fungsi tidak pernah menetapkan nilai yang sama untuk dua elemen yang domain yang berbeda. Fungsi-fungsi ini dikatakan satu ke satu. Ya, ini contoh dari fungsinya. Ada juga fungsi inverse dan komposisi fungsi. Itu contoh soalnya misalkan F adalah korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, fungsi inverse dari F adalah fungsi yang menetapkan suatu elemen B milik B, elemen unik A dalam A sedemikian sehingga FA sama dengan B. Fungsi inverse dari F dilambangkan dengan F1. Jadi F1B A seberangan A ketika FA sama dengan B. Ada juga grafik fungsi yang mencontoh soalnya misalkan F adalah fungsi dari A ke himpunan B, grafik fungsi F adalah himpunan pasangan terurut itu AB jika A itu A dan FA sama dengan B. Untuk contoh soal dan solusi penyelesaiannya bisa di post. Ada juga fungsi parsial. Ini definisinya juga bisa di post saja dalam video. Selanjutnya fungsi dan relasi. Misalkan A adalah himpunan relasi biner dari A ke B adalah himpunan bagian A dari X. Ini contohnya bisa di post saja. Selanjutnya ada fungsi sebagai relasi, yaitu suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B menugaskan tepat suatu elemen B ke setiap elemen A. Grafik F adalah himpunan pasangan terurut A, B, sedemikian hingga dengan B sembilan FA. Karena graf F merupakan himpunan bagian dari A kali B, maka graf tersebut merupakan relasi dari A ke B. Selain itu, graf suatu fungsi memiliki sifat bahwa setiap elemen A adalah elemen pertama dari suatu pasangan terurut dari graf tersebut. Jadi ada relasi pada himpunan. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A ke A. Contoh soal, misalkan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, pasangan terurut, manakah yang berada dalam relasi RAB, A membagi B, itu solusinya karena A, B ada di R jika dan hanya jika A dan B adalah bilang bulat positif yang tidak melebihi 4, sehingga A membagi 4. Kita lihat bahwa R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, 4,4. Pasangan bersih ini dapat ditampilkan baik secara grafis maupun dalam bentuk tabel di bawah ini. Ya, ada sifat dari relasi. Itu contoh soalnya itu apakah relasi bagi pada himpunan dan itu refleksi. Untuk penyelesaian soal tersebut kalian bisa pause video ini. Jadi menggabungkan relasi. Contohnya itu misalkan A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4. Relasi R1 itu 1, 1, 2,2, 3,3 dan R2 itu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Dapat digabungkan untuk mendapatkan R1 gabungan R2, R1 irisan R2, R1 kurang R2, R2 kurang R1. Selanjutnya yaitu materi 9.2 pada fungsi N relasi, yaitu hubungan N array. Itu contoh soalnya misalkan R adalah relasi pada N kali N kali N yang terdiri dari rangkap 3 A, B, C, di mana A, B, C adalah bilang bulat dengan A kurang dari B kurang dari C, maka 1, 2, 3, R, tapi 1, 2, 3, 2, 4, 3 per cuma R, derajat relasi ini adalah 3. Domain-domainnya semuanya sama dengan himpunan bilangan asli. Selanjutnya ada database relasi. Untuk contohnya itu apakah produk Cartesian dari domain bilangan studi utama dan domain IPK komposit adalah hubungan NR di atas dengan diasumsi bahwa tidak ada M tuple yang ditambahkan, yaitu solusinya karena tidak ada dua tabel dari tabel ini yang memiliki jurusan yang sama dan IPK yang sama. Produk Cartesian ini merupakan adalah kunci komposit. Ini ada operasi hubungan NRA dan contohnya bisa di pause saja. Ini ada SQL. Ini adalah contoh pernyataan SQL. Misalkan select professor time, ini professor time from teaching assignment, class schedule, where department sama dengan mathematics. Untuk contoh pada tabelnya itu ada di atas. Selanjutnya memasuki materi yang ke 9.3 pada bab fungsi dan relasi. Itu ada pertama dari relasi dan matriks, yaitu contohnya misalkan graf berada pada simpul A, B, C, dan D, rusuk A, B, A, D, B, 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 D, C, A, C, B, dan DB ditampilkan sebagai berikut. Ada 9.4,
itu penutupan, dan untuk materi dan contoh soal dan penyelesaiannya bisa di-pause saja. Ada jalur dalam grafik berarah juga bisa di-pause saja. Penutupan transitif juga bisa di-pause saja. Selanjutnya ada fungsi dan relasi ya, subchapter 9,5 itu hubungan kesetaraan. Itu adalah suatu relasi pada himpunan A, relasi ekuivalen jika relasi tersebut refleksi, simetri, dan transmisif. Selanjutnya ada partial orderings, yaitu suatu relasi pada R pada himpunan S disebut order parsial atau order parsial jika relasi tersebut reflektif, antisimetris, dan transitif. Himpunan S bersama-sama dengan pengurutan parsial R disebut terurut sebagai set atau poset, dan dilembangkan dengan S, R. Anggota S disebut elemen poset. Ini ada materi tentang kardinalitas dan matriks pada 2.5. Yaitu yang pertama ada himpunan yang dapat dihitung. Itu suatu himpunan berhingga atau memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan bilangan bulat positif disebut dapat dihitung. Sedangkan himpunan yang tidak dapat dihitung itu ya himpunan yang tidak dapat dihitung. Contoh soal pada himpunan tidak dapat dihitung itu bahwa tunjukkan bahwa himpunan bilangan real ada himpunan tak terhitung. Solusinya itu atau penyelesaiannya untuk menunjukkan bahwa himpunan bilangan real tidak dapat dihitung, anggap himpunan bilangan real dapat dihitung dan sampai pada kontradiksi. Kemudian himpunan bagian dari semua bilangan real yang berada di antara 0 dan 1 juga dapat dihitung. Selanjutnya masuk kepada pembahasan matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang. Suatu matriks dengan baris M dan N sebagai kolom, maka disebut sebagai matriks M kali N. Seperti contoh pada tabel itu, gambar itu merupakan matriks 3 kali 2. Bentuk dampak dari matriks adalah matriks. Suatu matriks dengan jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom disebut buju sangkar. Dua matriks dikatakan sama jika memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama, dan entry-entry yang sesuai pada setiap posisi juga sama. Selanjutnya ada contoh aritmatika matriks. Ada yang pertama itu ada penjumlahan matriks. Nah, untuk penjumlahan matriks ini, sekarang ini menjumlahkan dari baris dan kolom sama. Pada matriks yang pertama itu ada 1, sini ada 3. 1 ditambah 3 maka hasilnya 4. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya ada perkalian matriks, yaitu memperkalikan antara baris dengan kolom, baris dari A dengan kolom. Maka hasil perkalian dari matriks A dan B itu ya, yang ada pada gambar di tabel. Ada juga transpose matriks. Transpose matriks ini itu merubah matriks yang dari misalkan 3 kali 2 menjadi matriks 2 kali 3. Contoh dari transpose matriks itu merubah yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Contohnya ada pada tabel yang ada pada slide. Oke, sekian telah selesai sudah penyampaian atau presentasi materi tentang probabilitas discrete, fungsi dan relasi, dan kardinalitas matriks dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.